Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mohon kita dapat bersama-sama memperhatikan beberapa tata tertib ibadah di gereja kita selama masa pandemi pada saat ini. Yang pertama, kita semuanya wajib selalu menggunakan masker dan selanjutnya tidak melakukan kontak fisik, mencuci tangan dengan sabun dan tidak berkerumun. Dan sebelum ibadah dimulai, sekiranya Bapak Ibu sekalian yang memerlukan pergi ke toilet dapat menggunakan pintu di keluar di sayap kiri maupun sebelah kanan dan masuk kembali melalui pintu utama ruang ibadah kita. Dan silakan mengunduh susunan acara atau buletin gereja melalui informasi di YouTube GBIK TV. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan HP, mohon dapat di silent agar selama ibadah dapat berlangsung dengan tertib. Dan selama ibadah berlangsung, mohon Bapak Ibu sekalian tetap berada di tempat duduk Bapak Ibu sekalian, jangan keluar masuk ruang ibadah dan berpindah tempat duduk. Dan pada saat persembahan dan persepuluhan, petugas akan mengedarkan kantong persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sebagai informasi, pada baktian pada pagi hari ini, persembahan akan diberikan kepada gembala sidang gereja cabang kita di setiap daerah. Setelah ibadah selesai, harap Bapak Ibu sekalian mengikuti arahan petugas yang membantu jemaat keluar ruang kebaktian melalui pintu masuk ruang utama ruang kebaktian. Dan diharapkan jemaat juga dapat segera meninggalkan gereja setelah ibadah selesai. Terima kasih atas kerjasama kita semuanya. Ketertiban kita selama beribadah di gereja akan menekan resiko penularan COVID-19 di gereja dan menolong ibadah offline ini bisa tetap terlaksana di minggu-minggu selanjutnya. Sekali lagi, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Baik Bapak Ibu yang hadir dalam ruang ibadah pada pagi hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui channel YouTube GBIK TV. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2022 merupakan hari yang sangat istimewa di mana kita bersama-sama merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan tema di bulan Desember ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Yesus Kristus lahir bagiku dan menjadi segalanya bagiku. Dan tema minggu ini di minggu terakhir di bulan Desember ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan yang ke-11 dengan tema Jangan takut, Kristus juru selamat dunia telah lahir. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah Natal pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak.
Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan membaca panggilan berbakti pada pagi hari ini. Kita akan membacanya secara sirih berganti yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sama-sama. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini karena amin ya. Karena kita boleh berkumpul bersama dengan saudara, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi pada pagi hari ini. Satu-satunya adalah alasan kita berkumpul adalah karena kita ingin merayakan kelahiran Sang Raja yang Maha Tinggi. Saat ini mari kita memuji kebesarannya. Mari kita memuji Allah yang lahir, Yesus yang telah datang ke dunia ini sebagai Raja yang Maha Tinggi. Hai, mari berhimpun. Yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan yang begitu baik terhadap kami, Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di pagi hari ini Tuhan, di hari yang sangat istimewa, di hari Natal, di mana kami datang ke hadapan Tuhan untuk kami dapat
bersukacita, untuk kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam ibadah pada pagi hari ini Engkau yang memimpin hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan dan juga firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Radik, biarlah Tuhan Engkau yang memimpin setiap kami agar setiap firman Tuhan yang disampaikan nanti itu dapat kami mengerti dan pahami dengan baik Bapa. Dan kami menyerahkan keseluruhan ibadah Natal pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya, semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kelahiran memang selalu membawa sukacita dan kegembiraan yang amat besar. Apalagi kelahiran yang dirayakan pada hari ini adalah kelahiran Sang Juru Selamat manusia. Pada hari ini kita akan menyalakan lilin Natal. Kelahiran Yesus Kristus menggenapi janji keselamatan yang difirmankan Allah sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Menggenapi nubuat para nabi tentang akan datangnya Mesias yang diurapi Allah. Dialah sumber pengharapan umat manusia, Sang Raja Damai yang karena kasih-Nya rela menjelma menjadi manusia dan mati bagi kita, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita terus menyembah Allah yang Maha Tinggi itu, yang telah mengutus anaknya untuk datang ke dunia ini menebus dosa kita bersama. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian suara malak nan merdu. Ibu
saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan silsilah mengenai kelahiran Yesus Kristus. Diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari kita terus bersorak-sorai merayakan kelahiran Yesus Sang Raja Damai itu yang telah kita nanti-nantikan, yang telah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Mari kita bersorak-sorai memuji kebesarannya, camkan lagu yang merdu. Bye.
yang layak ditinggikan, layak menerima hormat dan pujian. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Allah memberikan kepada kita Kristus Yesus lahir ke dalam dunia ini sehingga kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta semesta alam ini, Allah yang juga telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari yang sangat istimewa ini, di mana kami boleh memperingati hari Natal, hari di mana Kristus datang ke dalam dunia untuk lahir dan menjadi juru selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau Raja di atas segala raja, rela menjelma menjadi manusia, rela lahir di tempat yang sederhana. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyatakan kepada kami tentang kasih Allah yang terbesar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang sudah ada sejak dahulu kala boleh menjadi manusia, dan dari dalam Engkau kami boleh mendapatkan ajaran siapa Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kesederhanaanmu yang rela datang di tengah-tengah manusia. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab Engkau rela menyatakan kepada kami tentang kehidupan yang sebenarnya. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, pada hari Natal ini kami bisa melihat betapa besar kasih Allah yang datang bukan untuk dilayani tetapi melayani kami. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau rela lahir untuk mati di atas kayu salib sebagai penanggung dosa kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Yesus, bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati, bahkan Engkau naik kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami
bahwa kami harus menjadi garam dan terang dunia ini. Pada hari Natal ini Tuhan, kami datang untuk mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami, atas kekurangan-kekurangan kami, atas segala keterbatasan kami. Karena itu ya Bapa, pada hari Natal ini kami datang kepadamu. Kami berdoa, Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Tuhan, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Kami berdoa, ya Tuhan, bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan Tuhan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami ingin menghibur daripada dihibur. Kami ingin memahami daripada dipahami. Kami ingin mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, Engkau berjanji akan memberikan kepada kami yang kami rindukan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami rela mengampuni seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami boleh diampuni. Kami juga berdoa ketika kami meninggal oleh sebab mengasihi Engkau, kami bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah doa kami Tuhan pada hari Natal ini. Bila kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami, dan hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang berbakti baik dalam ruang ibadah ini, maupun dimanapun mereka berbakti kepadamu. Bila kiranya damai Natal itu akan menjadi damai dalam hidup kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan sudah seharusnya kita bersyukur karena kedatangannya bagi kita untuk menebus dosa manusia. Marilah kita membawa syukur dari hati kita kepada Allah yang kudus. Allah yang kudus,
Panggilan memberi pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-riah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik Bapa. Engkau yang telah memberkati kami dengan begitu banyak berkat-berkat yang telah Engkau berikan sampai dengan saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah berkat daripada Tuhan yang memberkati setiap persembahan dan persepuluhan yang kami berikan pada pagi hari ini, terutama untuk Gembala Sidang cabang gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap persembahan dan persepuluhan ini dapat dipakai dengan baik, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membawa persembahan kita dengan pujian Berkati Persembahanku. Namun
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto dengan tema Jangan takut, Kristus Juru Selamat dunia telah lahir, yang diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian istimewa yang akan disampaikan oleh paduan suara Excelsis Deo dan paduan suara Glory Fires. Silakan. Selalu menas muda, kasih setia.
Lagi. Dikit lagi. Ya. Ya, oke. Mohon izin buka masker, kemarin di antigen. Negatif ya Mbak Rati. Terima kasih paduan suara ED berkolaborasi dengan paduan suara Glory Fire. Ini tidak setiap tahun kita menikmati paduan suara seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Saya berharap ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih paduan suara ED dan Glory Fire yang sudah persembahkan pujian istimewa bagi kita. Kalau minggu yang lalu hari Minggu sore kita sudah digetarkan dengan VOJ, dengan konsernya yang juga begitu megahnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kolaborasi hari ini ED ditambah Glory Fire ditambah dengan VOJ, nggak muat ini. Mungkin bukan nggak muat suaranya, itu nggak muat gedung gereja yang menampung suara yang begitu menggelegar. Berarti perlu lapangan yang lebih luas kalau berkolaborasi bertiga begitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mohon maaf kalau agak sedikit terganggu, terlalu berdesak-desak karena tempat. Kalau sekarang ada yang mau pindah ke depan sini, dipersilakan. Karena kemarin tadi diperhitungkan untuk Glory Fire, tapi ada sebagian sudah di sana. Kalau mau pindah di depan sini, silakan. Ya, kalau mau. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Makasih yang di atas, yang di samping juga. Mungkin juga ada yang di belakang, saya enggak tahu. Ya, karena belum ada informasi. Ini memang hari yang berbahagia bagi kita semua. Karena hari ini kita bersama-sama seluruh umat Kristen, Katolik di seluruh dunia mengadakan ibadah bersama dengan ibadah Natal kali ini. Izinkan saya menggunakan identitas Natal. Biar beda begitu ya, biar beda. Oke. Kalau kita bicara tentang musik, bagi anak-anak muda, musik metal begitu digandrungi oleh karena berkenan di hati. Maka dari atas mimbar ini bersama dengan keluarga kami ucapkan selamat Natal. Kasih dan damai ilahi memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang cukup menarik dan mesti akan membuat kita makin terdorong untuk bersemangat di dalam kita melayani Tuhan. Yaitu jangan takut, Kristus Juru Selamat dunia telah lahir. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang sangat bersejarah ini. Kami bersama-sama memperingati hari kelahiran-Mu. Engkau lahir ke dunia
menjelma menjadi manusia. Oleh karena Engkau begitu besar mengasihi kami, biarlah ibadah kali ini dapat kami nikmati dan berkat-Mu melimpah bagi kami. Setiap kata-kata firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, memberkati kami dan membuka hati, pikiran, dan roh kami untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani-Mu, Tuhan kiranya pimpin dan sertai supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Beberapa orang sering berpikir banyak ayat-ayat firman Tuhan dengan mengawalnya dengan kata jangan takut. Jangan khawatir, jangan gentar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan diawali dengan kata-kata pengantar seperti itu, jangan takut, jangan khawatir, dan sebagainya. Itu berarti bahwa situasi pada waktu itu ada indikasi, ada tanda-tanda dapat menyebabkan ketakutan, dapat menyebabkan kekhawatiran pada diri orang yang mendengarkan firman itu. Contoh seperti biasa saja dalam kebiasaan kita sehari-hari, kalau kita sering berbicara kepada orang, jangan takut ya. Pada saat kita mengucapkan jangan takut ya, di dalam pikiran kita ada pikiran bahwa orang yang bersangkutan bisa sedang dalam ketakutan, bisa dalam kondisi akan mengalami ketakutan melihat suatu masalah. Atau kalau kita akan memperdengarkan suatu berita kepada seseorang yang bisa membuat orang itu bersedih, kita sudah mengawali dengan jangan sedih ya. Berarti sudah ada indikasi, ada kemungkinan orang yang kita ajak bicara akan bersedih. Nah, kalau malaikat Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang kedua, ayat 10 ya. Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas di sana, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Diawali dengan kata jangan takut. Bagaimana mungkin para gembala itu yang terbiasa hidup di padang, mereka yang terbiasa hidup dalam gelap kalau malam, karena nggak mungkin di padang ada listrik, ada lampu yang cukup banyak, mereka hanya menyalakan mungkin terang yang sedikit saja, atau mungkin kalau sudah mulai mengantuk begitu akan dimatikan semuanya. Pada saat mereka terbiasa dengan kondisi seperti itu, lalu kemudian ada cahaya yang bersinar datang, malaikat Tuhan. Bukan hanya satu, memang pertama-tama satu, tapi berikutnya ada bala tentara surga yang begitu terangnya, menyanyi dengan pujian yang begitu indah. Pasti para gembala itu mengalami ketakutan. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang di luar terjadi, dialami dan disaksikannya. Apapun
siapapun kita akan mengalami hal yang sama. Mungkin ketakutan, mungkin terbengong-bengong, mungkin terheran-heran, atau mungkin banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi, kalau malaikat Tuhan mengatakan jangan takut, malaikat Tuhan memiliki suatu prediksi kehadirannya menakutkan para gembala itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, di dalam kehidupan kita ini tidak akan lepas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar, kalau kita menghadapi sesuatu yang mencekam, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita lihat, kita rasakan, dan kita dapat merasakannya secara langsung. Kita dibuat ketakutan, kita dibuat terheran-heran menghadapi semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang ada di sekitar kita sekarang ini bisa menyebabkan kita menjadi takut. Beberapa hari yang lalu bom meledak di Bandung. Kemudian kita semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Mungkin juga itu berpengaruh orang-orang, bagaimana ya, hampir setiap sekitar Natal selalu ada bom meledak bunuh diri. Terkadang hal itu bisa membuat kita ini bisa menjadi bisa membuat kita menjadi takut. Atau berita-berita dunia ekonomi yang mengatakan di tahun 2023 nanti tidak ada jaminan kondisi perekonomian lebih baik, atau bahkan malah kondisinya akan sangat-sangat merosot. Atau suasana politik di Indonesia sekarang ini sudah bukan hanya menghangat tapi memanas. (2024) yang membuat suasana seperti itu. Kontestasi sudah mulai nyata ada. Dan ada indikasi situasi seperti tahun 2019 saat pilkada bisa terjadi lagi. Orang-orang tertentu bisa merasakan ini gawat, ini mencekam, ini menakutkan. Saudara, saya melihat dalam kitab Kejadian pasal 21 yang ditulis di situ, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ini pada saat Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham keluar dari rumahnya, hanya diberi dengan bekal, dengan secukupnya makanan dan sedikit buli-buli untuk minuman, kirbat itu. Lalu dia keluar dari rumah dan di padang gurun, dan pada saat minumannya habis, makanannya habis, Hagar nggak sampai hati. Kemudian anak itu, walaupun umurnya sudah belasan tahun, masih waktu itu dianggap masih anak itu, lalu kemudian dibuang di suatu tempat, dan dia tidak ingin melihat anaknya dalam kondisi menghela nafas yang terakhir. Dia menjauh, lalu dia menangis, dan rupanya saat seperti itu, saat ada suatu tekanan perasaan yang begitu amat kuat itu, Tuhan hadir. Jangan takut kau Hagar, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada itu dalam kitab Kejadian pasal 21. Menarik sekali kalau kita pelajari itu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin mengungkit tentang Ismail dan Ishak, karena itu ada suatu topik tersendiri yang cukup banyak kita bisa rasakan. Tapi saya ingin katakan kepada Tuhan ingin katakan kepada kita, kalau Hagar dan Ismail dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang ketakutan, dalam kondisi yang begitu amat sangat, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dengan mengatakan jangan takut. Artinya Tuhan begitu memperhatikan apa yang dirasakan oleh umatnya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada ketakutan di antara kita oleh karena berbagai macam masalah yang menghimpit kita di penghujung tahun 2022, di saat ibadah Natal ini, jangan takut. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita dan Dia tidak akan tinggal diam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam kondisi secara umum, apakah kita takut menghadapi semua yang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup ini? Apakah yang menjadi kebutuhan pokok setiap orang sepanjang hidupnya? Sekali lagi, apa sih yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan setiap orang di sepanjang hidupnya? Tidak ada lain kalau itu dirangkum menjadi satu. Kebutuhan pokok umat manusia itu adalah tentang keselamatan. Ya, tentang keselamatan. Itu adalah menjadi bagian, menjadi hal yang utama dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, maka dengan tegas malaikat itu mengatakan dalam ayat di dalam Lukas pasal 2 tadi, ya, dengan jelas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Juru selamat itu tukang pribadi, orang yang bertugas, orang yang bertanggung jawab untuk memberikan keselamatan. Bukankah itu yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya sekarang ini? Dan Sang Juru Selamat itu telah datang ke dunia. Sang Juru Selamat itu telah hadir ke dunia ini, menawarkan keselamatan kepada kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Setiap bulan Natal seperti ini, hari Natal seperti ini, yang selalu saya syukuri adalah Tuhan sudah datang ke dunia, memberikan keselamatan kepada kita. Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Apa jadinya saya kalau tidak ada Sang Juru Selamat itu? Apa jadinya kita kalau kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat itu? Kita semua masing-masing punya masa lalu. Kita semua masing-masing punya hidup lama kita. Kita bisa bayangkan, kalau kita masih terus dalam masa lalu kita akan masih terus dalam kehidupan lama kita. Kita bukan menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Justru malah kita ini akan menjadi pribadi yang menjauh, bahkan akan menyimpang dari Tuhan. Dan di situ pasti Tuhan tidak perkenan hidup kita. Tetapi karena Dia datang ke dunia lalu menawarkan keselamatan pada kita, maka kehidupan lama kita tinggalkan. Setelah berjumpa dengan Sang Kristus, kita hidup baru. Dan kehidupan baru itulah yang mengubah kita. Kehidupan hidup baru itulah yang membuat kita ini menjadi bersuka cita. Kehidupan baru itulah yang membuat kita senantiasa dalam kondisi tertekan sebesar apapun, kita tetap dapat merasakan sukacita itu karena Sang Juru Selamat menjamin kepada kita semuanya.
Sekali lagi, telah menjamin kepada kita semuanya. Kita akan diselamatkan. Ada orang-orang yang berkata, Pak, itu kan kata Alkitab. Apakah kata Alkitab itu menyentuh pada kehidupan kita pada masa sekarang? Saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, para ahli-ahli teologi mengatakan, firman Tuhan ini adalah jawaban terhadap semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya berani mengatakan bahwa semua persoalan yang ada dalam hidup kita ini, jawabannya ada dalam Alkitab ini. Masalah ekonomi, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan belajar tentang ekonomi. Masalah sosial, ada banyak firman Tuhan mengatakan masalah-masalah sosial. Masalah politik, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan berkata tentang dunia politik. Masalah kebersamaan, ada banyak ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini. Di sini semua persoalan yang kita hadapi, semua pencobaan yang kita hadapi, ada jawabannya. Dan itu sebabnya maka kita harus semakin percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat? Sejak ribuan tahun yang lalu, ratusan ribuan tahun yang lalu, kehadiran Sang Juru Selamat sudah diproyeksikan, sudah dinubuatkan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah menyiapkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tapi keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ini yang diucapkan Tuhan kepada iblis. Dan bahkan sampai sedetail-detailnya, lahir dari siapa, di mana tempat kelahirannya, apa yang akan dikerjakan, sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Tercatat lebih dari 300 ayat. Ini 300 ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Saya hanya akan sebutkan 3 saja. Ya. Yang pertama, saya hanya akan melihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sana disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda akan mengandung. Saya mengambil gambar itu masih sangat polos sekali ya. Seorang perempuan muda. Dan ini digenapi di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka kita bisa melihat di sana malaikat Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung. Dan Maria memberikan suatu jawaban, bagaimana mungkin saya belum bersuami secara resmi. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi benar apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, seorang perempuan muda. Kemudian ditangkap di dalam Lukas pasal 1 tadi, seorang perawan, menunjukkan belum menikah. Ini hubungan yang begitu jelas, dinubuatkan dari siapa Yesus lahir. Nah, demikian juga yang berikutnya. Ya,
Dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tempat kelahirannya pun sudah disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, Bethlehem Efrata, di kota Bethlehem. Dan itu digenapi, ya, terbukti melalui Lukas 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari daerah dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ini lagi-lagi kalimat yang tadi ya, perawan, tunangan, sudah mengandung. Tapi ayat yang ke-6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi mereka untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria melahirkan di Bethlehem. Genap sudah apa yang dikatakan oleh Mika pasal 5 ayat yang pertama itu. Bapak Ibu, dari siapa sudah dinubuatkan? Di mana dilahirkan? Sudah dinubuatkan. Ini menjadi sesuatu yang sangat jelas. Dan bahkan apa yang akan dikerjakan di dunia, apa yang dilakukan di dunia ini sudah dinubuatkan. Saya mau ngambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang damai, Raja, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jelas sekali apa yang akan disampaikan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan oleh Sang Juru Selamat itu. Dia akan menjadi penasihat ajaib. Dia akan menjadi Allah yang perkasa, dia menjadi Bapa yang kekal, dia menjadi Raja damai. Setahun atau dua tahun yang lalu kita sudah belajar secara khusus pemahaman kita tentang apakah itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yang dilakukan di dunia dengan peran-peran seperti itu, ia mendasarkan, mengokohkannya, mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Pemerintahan, apa yang dilakukannya itu kebenaran adanya, keadilan adanya. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan Bapak Ibu, apa yang dinubuatkan itu, semuanya tergenapi melalui sepak terjang Tuhan Yesus pada waktu dia di dunia ini. Dia dengan penuh keadilan menolong orang yang sedang dalam keadaan menerima ketidakadilan. Dia menolong orang yang sedang dalam kondisi papa. Dia menolong orang sedang dalam kondisi tidak merasa bahagia. Dia menolong orang sedang dalam kondisi mereka membutuhkan pertolongan. Dan segala macam kehidupan Tuhan Yesus nyata melakukan apa yang menjadi perannya di dunia ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Masih kita mau masih kita mau dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran demi kekhawatiran, takut supaya kita tidak selamat, takut kalau kita dalam kondisi yang akan menerima sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Ingat, Sang Juru Selamat itu telah datang ke dunia. Kehadiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuat yang terjadi di dalam perjanjian lama. Maka kita harus meyakini Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat yang dijanjikannya itu. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita semuanya sudah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu tentang siapakah Tuhan Yesus bagi kita, maka di saat Natal ini ada kesempatan yang terbaik bagi kita untuk dapat menyampaikan keputusan kita. Aku percaya kepadamu Tuhan. Dia adalah penggenapan dari nubuat dalam perjanjian lama. Tetapi juga kehadirannya di dunia ini sebagai juru selamat menjawab setiap kebutuhan umat manusia yang sangat memerlukan tentang keselamatan itu. Apakah kita yakin dengan beriman kepadanya, percaya kepadanya, Dia sanggup untuk menyelamatkan kita? Tidak ada orang lain, pribadi lain, bahkan nabi lain yang berani mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apalagi yang kita takutkan sekarang. Sekali lagi, apalagi yang kita takutkan sekarang. Dia sudah menjamin kepada kita keselamatan di dunia, keselamatan di surga. Dia sudah jaminkan kepada kita. Mari Bapak Ibu, jangan takut menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Sang Juru Selamat senantiasa menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini terus memberikan semangat bagi kita, dorongan bagi kita untuk melakukan yang terbaik di saat yang berbahagia, di saat kita beribadah pada hari ini, memperingati kelahiran ke dalam dunia ini. Jangan takut, karena hari ini Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, kalau hari ini Tuhan sudah bersabda kepada kami. Biarlah sabdamu memberikan semangat kepada kami untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk terus hidup di dalam kebersamaan kami, iman kami, percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun mungkin tekanan demi tekanan yang membuat kami menjadi tidak nyaman, namun kami bisa menikmatinya dengan penuh sukacita, karena itu ada bagian daripada kehidupan yang tak mungkin akan kami lewatkan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami kurang begitu mempercayai Engkau. Mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami belum menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Mohon ampun kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti akan semuanya ini. Dan hari ini kami mau Tuhan memberkati kami. Tuhan membuka hati, pikiran, dan roh kami.
Sungguh Engkau Allah yang punya kedudukan tinggi di surga, rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia karena Engkau mengasihi kami. Tanpa Engkau datang ke dunia, sulit bagi kami untuk dapat mengerti siapakah Engkau yang sesungguhnya. Tapi karena Engkau sudah datang ke dunia, Engkau merendahkan diri serendah-rendahnya, kami bisa mengerti Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Biarlah terang-Mu bersinar dalam hidup kami, supaya kami dapat menerangi dunia yang masih hidup di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang ada, sekaligus keyakinan kita, sekaligus menyatakan iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara setelah mendengarkan firman Tuhan mau mengambil keputusan, apapun keputusan saudara, ini hari yang baik bagi kita di saat hari Natal ini. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara mau mengambil keputusan, mau percaya Yesus, memperbarui hidup saudara, atau mau mohon didoakan, atau apapun juga, saudara bisa menyampaikan pada kami. Boleh saudara maju ke depan, atau saudara mengisi Google Form yang sudah kami ada tentang keputusan saudara. Silakan, kami akan memproses saudara supaya saudara dapat menikmati berkat Tuhan yang begitu indah. Atau mungkin saudara mau bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, selama ini hanya kebaktian dan kebaktian saja. Dengan senang hati kami akan memproses saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Petugas pemimpin pujian dan singer akan terlebih dahulu menyanyikan lagu respon ini. Kita semua tunduk kepala, mengambil suatu sikap yang terbaik dan berdoa kalau ada yang perlu saudara sampaikan kepada Tuhan. Singer akan menyanyikan lagu ini bersama dengan pemimpin pujian supaya kita semua mendengarkan, dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kita semua tunduk kepala, kita semua tutup mata, dengarkan lirik lagu ini, menjadikan kita makin mengenal siapakah Tuhan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini menjadi bentuk respon kita kepada Allah dengan menyatakan lagu ini. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia.
memuji nama-Mu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Benar Tuhan, Engkau yang sudah lahir dalam hidup kami telah mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu besar, sangat mengasihi kami. Kau tinggalkan tahta-Mu di surga yang penuh dengan gemerlap itu, menjelma menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kami. Maka benarlah kalau Engkau kami sebut sebagai juru selamat kami. Karena itu kami akan terus memuji nama-Mu. Selamanya kami akan menyembah-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Karena Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami hari demi hari makin mengerti tentang apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami di sepanjang hidup kami. Syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan senantiasa. Oleh karena saat-saat seperti ini, kami bisa merasakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Saat-saat seperti ini kami begitu merasakan terang-Mu begitu menerangi kami. Dan saat-saat seperti ini kami boleh merasakan keselamatan yang Kau berikan adalah sesuatu yang mulia. Kami terbebas dari kegelapan. Kami terbebas dari kuasa dosa. Dan kami terbebas dari semua yang menekan, menindih kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau sudah lakukan bagi kami. Dan biarlah kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami sejak hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami akan segera berpisah satu dengan yang lain untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami. Damai sejahtera-Mu selalu bersama dengan kami. Sukacita-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Firman Tuhan selesai ditaburkan, berkat sudah Tuhan curahkan bagi kita. Dan sekarang saatnya kita akan pulang, mewartakan semua apa yang kami dengar, yang kita dengar kepada orang yang belum mendengar, mungkin keluarga yang tidak bersama dengan kami. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahkan menjaga, melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada pemimpin ibadah untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, terima kasih Pendeta Radik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya ingin menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mungkin bisa berdiri, dipersilahkan. Mungkin ada tamu dari, ya,
Selamat datang Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin ada lagi? Baik, jika tidak ada, mohon perhatiannya untuk warta ibadah Gereja Baptis Indonesia Kebayoran tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama, firman Tuhan pada ibadah pagi saat ini sudah dilayani oleh Pendeta Radik Irianto, dan sebagai informasi Pendeta Agus Panrimo pagi ini melayani di GBI Cisauk. Dan di dalam ibadah sore akan dilayani oleh Pendeta Agus Panrimo, dan selain itu juga ada baptisan di dalam ibadah sore nanti. Sekitar 6 orang saudara kita akan dibaptis di dalam ibadah sore hari nanti. Selanjutnya di dalam ibadah minggu depan tanggal 1 Januari 2023, di dalam ibadah pagi akan dilayani oleh Pendeta Agus Panrimo, juga di dalam ibadah sore akan dilayani oleh Pendeta Agus Panrimo. Pendeta Radik Irianto mulai dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 sedang cuti untuk menengok cucu yang saat ini berada di Balikpapan. Ya, selanjutnya terima kasih kepada panitia dekorasi yang sudah mempersembahkan bunga yang cantik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mempercantik ruangan ibadah, silakan menghubungi panitia dekorasi. Dan selanjutnya informasi dari Wanita Baptis Indonesia, persekutuan dalam minggu ini ditiadakan dan dilanjutkan persekutuan di tahun depan. Dan informasi dari Pria Baptis Indonesia, persekutuan tetap akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dimulai jam 19 sampai jam 21 dengan tema konsisten membaca Alkitab tiap hari yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-1 sampai dengan yang ke-6, dan pembicara akan disampaikan oleh Bapak Yosua Gura Wicaksono dan MC oleh Bapak Salomo Manurung. Dan selanjutnya dari ibadah doa minggu depan di dalam doa Rabu dan Sabtu dengan tema fakta bukan kaleng-kaleng, diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang 14 dan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan pada hari Rabu akan dilayani pembicara oleh Bapak Dadi Haribowo secara full onsite di gereja kita, dan hari Sabtu akan dilayani oleh Bapak Waskito persekutuan doa via Zoom. Dan selanjutnya dari kaum muda Baptis Indonesia, persekutuan ditiadakan dan dilanjutkan di tahun depan. Dan informasi dari ibadah anak untuk tanggal 25 Desember minggu ini dan minggu depan tanggal 1 Januari 2023 ibadah anak ditiadakan dan dilanjutkan di minggu selanjutnya. Dan sebagai informasi tanggal 1 Januari 2023 di dalam ibadah pagi dan sore akan diadakan upacara agung gereja perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa memasuki upacara perjamuan Tuhan. Dan dari sekolah minggu akan tetap diadakan pada tanggal 1 Januari seperti biasa dimulai jam 8 sampai dengan jam 9. Dan selanjutnya ada berita sukacita telah lahir putri kedua dari Bapak Feris Hutagalung dan Ibu Yesri Hutagalung. Itu adalah cucu kelima dari Bapak dan Ibu Elizer Hutagalung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di RSPI Bintaro jam 7.54 dan diberi nama Lea Elena Galadriel Hutagalung. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya di dalam warta ibadah juga ada pokok-pokok doa dan data persembahan serta laporan dari cabang-cabang. Silakan Bapak Ibu dapat
membacanya dan mendoakan untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Demikian warta ibadah gereja kita pada pagi hari ini. Dan terakhir, izin saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Banyak barang di dalam kapal, isinya kayu jati. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus pasti memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih.